Apa kabar Anda pemirsa? Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Bungo TV kali ini. Dan juga tentunya saya Muhammad Tommy kembali menyapa Anda dimanapun pemirsa Bungo TV berada, dan juga tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Bungo dan juga Provinsi Jambi pada umumnya. Kali ini kami Bungo TV kembali menyapa Anda dalam Dialog Bungo TV. Kali ini tentunya kita akan membahas tentang tema-tema terbarukan dan juga tema-tema yang sedang hangat diperbincangkan terkhusus di Kabupaten Bungo. Yaitu kali ini kita akan mengangkat tema membangun kota otomotif, yang mana juga telah bersama kita narasumber, karena saya tidak akan sendiri pada dialog kali ini. Kita sapa dulu terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada owner sirkuit Suwarna Dwipa, ada Bang Jimmy Samsudin. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya akhir-akhir ini? Ya, terus hari ini sibuk persiapan ke Jurnas saja sekarang nih. Ya, karena kebetulan ada 4 seri lah kita mau bikin. Seri, oke. Itu tadi salah satu narasumber kita, dan berikutnya kita akan menyapa narasumber kita, yaitu ada Bapak Jumiman Aguza selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bungo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya akhir-akhir ini? Di pemerintahan alhamdulillah lancar. Lancar ya. Oke. Itu tadi narasumber kita untuk di segmen 1 dan segmen 2. Karena nanti di belakang kamera dan di belakang layar pemirsa sudah menunggu 2 orang narasumber lagi, yaitu kami juga telah mengundang dan juga akan bergabung bersama kita nanti di segmen-segmen berikutnya. Ada Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Bungo, yaitu Bang Irwan Effendi, dan juga nanti juga ada salah satu pemuda masyarakat Kabupaten Bungo yang sudah malang melintang dan juga sudah berprestasi di kejuaraan-kejuaraan otomotif, yaitu kita juga sudah mengundang ada Bang Wian nanti selaku pembalap asal Kabupaten Bungo. Dan pemirsa, kita akan mulai dialog kali ini. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwasanya pandemi COVID-19 telah usai, dan juga tentunya pembatasan kegiatan masyarakat sudah mulai dicabut dan ditarik oleh pemerintah, dan akhirnya kegiatan-kegiatan masyarakat kembali bergeliat, dan khususnya Kabupaten Bungo harus kembali bergeliat ekonominya dan juga harus meningkat kembali agar nanti masyarakat Kabupaten Bungo mendapatkan kesejahteraan. Dan terlepas dari itu semua pemirsa, ada tokoh masyarakat juga tokoh pengusaha Kabupaten Bungo ikut serta dalam membangun Kabupaten Bungo di jalan dan juga dengan caranya sendiri. Dan akan kita bahas mengenai tema membangun kota otomotif. Sudah kita sapa. Yang pertama saya ingin ke Bang Jimmy, selaku ketua ataupun owner sirkuit Suwarna Dwipa maksud saya. Ini kan akhir-akhir ini Bungo kota otomotif sedang digaung-gaungkan. Kira-kira menurut pandangan Abang nih gimana? Apa latar belakang Abang membangun ataupun ingin membuat Kabupaten Bungo ini sebagai kota otomotif, Pak? Nah gini, Muara Bungo ini kan memang sekarang ini nggak ada daya tarik untuk orang luar biar bisa datang ke sini. Kita pariwisata juga di Bungo kayaknya mungkin minim. Jadi mau nggak mau ya saya harus bikin satu terobosan. Apa yang bisa kita pikirin agar orang luar bisa datang ke Bungo. Karena ngebangun Bungo ini kan nggak cukup dari dalam, artinya harus banyak investasi atau investor masuk ke Muara Bungo. Karena saya sendiri hobi otomotif, akhirnya saya pikirin mungkin saya bikin fasilitas atau arena otomotif di Bungo. Mulailah saya bikin sirkuit Suwarna Dwipa Nusantara. Dan sirkuit Suwarna Dwipa itu juga sirkuit trek tanah terbaik, terpanjang se-Indonesia. Artinya memang biar Bungo ini jadi tujuan orang untuk bermain otomotif. Ada juga trek aspal 2 jalur yang saya bikin nih. Sebetulnya ini jalan masuk perumahan, cuman bisa kita pakai juga untuk arena road race, arena juga untuk drag race, dan ini eventnya berlangsung terus. Jadi salah satu tujuan saya bikin ini ya memang untuk mengundang orang luar biar datang. Ya, itulah tadi salah satu yang disampaikan oleh Bang Jimmy tentunya selaku owner dari sirkuit Suwarna Dwipa ini. Juga tentunya sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih Bang sudah menerima kami di kediaman Abang, dan juga tentunya berlatarkan suasana yang ada di Bungo Green City ini dan juga di sirkuit Suwarna Dwipa. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini kan sejauh ini sudah banyak event-event dilakukan di sirkuit ini. Kira-kira menurut Abang nih dari kacamata Abang sendiri, bagaimana melihat antusiasme masyarakat Kabupaten Bungo terhadap ini, Bang? Antusias masyarakat Bungo tentunya dengan adanya event-event ini mereka senang, mereka pasti pengen nonton kan. Karena selama ini event-event ini mereka mungkin cuma nonton di TV, di YouTube, di online. Nah ini saya hadirkanlah event besok nih. Pertama ada Adventure Off-Road tanggal 15-16. Terus ada lagi yang event besarnya itu ada sprint rally dan rally. Nah untuk rally sendiri ini sangat luar biasa karena rally itu hanya ada di Sumatera Utara. Dengan trek panjang kira-kira 6 km. Nah ini baru ada selain Sumatera Utara, se-Indonesia ada di Muara Bungo. Rally Bungo. Nah, itu kan kebanggaan untuk kita semua kan. Tentunya masyarakat juga pasti akan antusias untuk menonton. Karena memang hiburan yang paling menarik. Dan rally ini
olahraga otomotif paling bergengsi di Indonesia. Betul, betul. Nah, itu tadi pemirsa bahwasanya memang ya saat ini kita sama-sama mengetahui Bang ya, baru selesai dari pandemi Covid, tentunya masyarakat itu sedang membutuhkan hiburan-hiburan lah semacam itu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Jimmy tadi, Kabupaten Bungo punya potensi-potensi wisata, tapi memang benar-benar harus ada daya tarik baru. Ya. Saya ingin beralih ke Bang Jumiwan Aguza selaku Wakil 1 DPR. Menurut kacamata Bang nih Bang, dari sisi pemerintahan mungkin selaku pemangku kepentingan juga, kira-kira melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bang Jimmy sejauh ini, kira-kira menurut Abang bagaimana? Kita mengapresiasi ya, luar biasa ini. Di Sumatera cuma ada di Medan sama di Bungo. Saya dapat informasi putaran final rally itu di Bungo. Jadi kita dari pemerintahan mengapresiasi ya, dengan terobosan juga kegiatan yang diadakan Bang Jimmy. Dengan adanya kegiatan ini mendongkrak ekonomi yang ada di Kabupaten Bungo ini. Salah satunya saya minta juga Pemda coba cek, benar tidak hotel ini penuh semua di Bungo? Ternyata benar, penuh. Terus mobil rental juga yang ada di Kabupaten Bungo ini udah habis semuanya. Ini kan meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bungo bukan secara tidak langsung, ini secara langsung meningkatkan ekonomi. Rumah makan juga kita lihat penuh. Apalagi nanti kalau di hari kegiatan mungkin lebih rame lagi gitu. Saat sekarang aja udah mulai minggu ini udah rame gitu. Jadi kami dari pemerintahan ngucapin terima kasih dengan Bang Jimmy sebagai owner, juga beliau sponsor juga penitia Bang ya. Penitia juga merangkap semuanya. Kami dari pemerintahan ngucapin terima kasih Bang atas kejurnas yang diadakan di Bungo ini mengangkat nama Kabupaten Bungo ini. Kalau dari Abang Jumiwan sendiri, kira-kira melihat antusiasme masyarakat, kemudian tentunya saat ini dan juga pemirsa harus juga mengetahui bahwasanya sebenarnya banyak potensi-potensi pemuda, baik itu masyarakat Kabupaten Bungo terhadap dunia otomotif, tapi memang akhir-akhir ini ataupun belakangan ini masih kurang. Tentunya dengan datangnya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bang Jimmy, kira-kira Abang melihat fenomena seperti ini kira-kira seperti apa? Potensi-potensi pemuda yang ada di Kabupaten Bungo ini terhadap dunia otomotif. Otomotif ya. Jadi kalau untuk rally ini mungkin kelasnya itu udah kelas menengah ke atas. Mungkin tidak banyak kita mau yang bisa ikut terjun ke rally itu. Namun saya dapat informasi juga dari Bang Jimmy, beliau bakal buka sekolah rally di sini. Mudah-mudahan atau 5 tahun ke depan kita Bungo ini udah ngikutin sekolah rally segala macam yang akan dibuka dengan Bang Jimmy ini nanti. Saya ingin beralih ke Bang Jimmy kembali. Sudah disampaikan oleh Pak Jumiwan bahwasanya memang akan membuka sekolah-sekolah rally dan juga mungkin agar nanti tagline Bungo Kota Otomotif itu bisa tercapai sebaik mungkin. Nah, kira-kira dari latar belakang Bang bilang tadi, dari hobi, kemudian ya harus ada daya tarik baru dari Kabupaten Bungo. Nah, kira-kira apa sih hal yang membuat Abang melihat apa potensi ke depannya apabila Bungo ini menjadi kota otomotif? Potensi apa yang ingin Abang gali? Jadi gini, ini kota otomotif ini kan sebetulnya saya bikin ini kota tujuan otomotif. Artinya Bungo ini biar jadi kota tujuan untuk orang bermain otomotif, ya kan? Jadi begitu kota tujuan ini kan artinya banyak income yang masuk nanti. Nah, memang potensi yang ada di Bungo ini saya lihat, apalagi Bungo udah ada bandara. Nah, bandara Bungo ini juga saya dengar udah mulai diperpanjang kan, tahun depan mungkin udah banyak penerbangan yang masuk. Artinya biar orang dari pusat pun akan bisa latihan di sini. Saya juga akan bikin sekolah balap juga. Biar mudah-mudahan juga ke depan banyak anak-anak muda Bungo bisa jadi pembalap juga lah, pembalap nasional, ya kan. Saya dengar juga ada pembalap motor juga kan. Udah sampai main di internasional kan levelnya ya. Artinya kan memang Bungo ini ke depan pasti maju karena Bungo ini pertama juga dari lokasi. Lokasi Bungo ini ada di tengah-tengah Sumatera juga. Artinya kalau saya bikin event dari Palembang, dari Padang, dari Bengkulu, dari Riau, Jambi, jaraknya kan hampir sama nih ke Bungo nih. Apalagi kalau untuk event nasional, kalau bandaranya udah benar udah diperpanjang, penerbangannya banyak, dan nanti jalan tol kan juga mulai menyambung. Ini Bungo ini akan banyak bakal dikunjungin. Dan nama kota otomotif ini memang sengaja saya gaungkan biar Bungo jadi kota tujuan nantinya. Kota tujuan untuk orang bermain otomotif. Bang Jumiwan nih menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Jimmy, bahwasanya memang Bungo ini adalah salah satu wilayah yang strategis betul, apalagi Bang Jimmy membangun sirkuit pun berada di pinggir jalan lintas Sumatera betul. Kira-kira Bang melihat potensi yang ada saat ini seperti apa?
Ya, ya dengan mungkin dalam jangka pendek ini kan planning Bang Jimmy ke depan. Mungkin dalam jangka pendek ini belum terrealisasi nih. Ya. Tapi 3 tahun ke depan kita lihatlah nanti 3 tahun ke depan saya yakin Bang Jimmy mampu untuk melakukan itu gitu. Saya yakin mampu. Kira-kira support seperti apa yang nantinya akan dilakukan? Mungkin dari sisi pemerintahan atau Iya, kalau dari pemerintahan wajib kita dukung kegiatan apapun, yang apalagi ini menyangkut pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerah apapun kegiatan kita wajib dukung. Kira-kira kemudian yang ingin saya tanyakan adalah event-event yang telah dilaksanakan akhir-akhir ini, Bang. Selain akan ada tanggal 15 dan 16. Sebelum kita bahas tentang event yang akan datang. Event apa saja yang udah digelar, Bang? Yang pernah kita gelar dulu pertama tuh event 2019. Itu tuh Kejurnas Speed Off-Road sama Kejurnas Sprint Rally. Waktu itu ada 4 seri kita bikin. Dan itu pun nasional. Sukses kita gelar. Setelah itu kita bikin lagi event-event Kejurda. Ada kemarin road race, ada drag bike, ada lagi drag race. Jadi memang ke depan ini event nanti akan tambah banyak macamnya. Betul. Nanti juga saya akan bikin juga ada motocross dalam sini. Motocross, Bang. Ya, tinggal satu track lagi saya nanti akan bikin itu mungkin ada drifting atau slalom. Jadi biar memang Bungo ini biar lengkap fasilitas otomotifnya, biar orang pun akan makin senang ke sini nanti. Betul. Melihat dari sisi ekonomi nih, saya ingin beralih kembali ke Bang Jumiwan. Melihat sisi ekonomi, tentunya UMKM saat ini sedang terpuruk karena habis COVID. Nah, kira-kira stimulus seperti ini tentunya akan sangat membantu para UMKM. Sejauh ini, kira-kira kalau menurut Bang Jumiwan, bagaimana pemerintah melihat fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, bahwasanya UMKM sedang menurun, tapi dengan adanya event ini, seperti apa harapan dari Bang Jumiwan ke depannya? Ya, kita sama-sama tahu ini Muara Bungo kan inflasi tertinggi kita di Provinsi Jambi ini tertinggi, Bang. Ya. Kita, Bang. Ya, Jadi harga kita melonjak tinggi, daya beli masyarakat pun menurun. Jadi dengan adanya event ini rumah makan, hotel, semuanya itu bisa menghasilkan PAD di situ, menghasilkan pendapatan daerah di situ gitu. Jadi kita berharap pun kalau bisa Bang Jimmy bikinnya 4 kali 5 kali setahun, Bang. Iya. Dengan adanya ini kan nasional, bukan Sumatera, nasional. Dengan adanya event ini pesawat Bang nggak jelas penuh. Gitu. Sementara pesawat kita kan sekarang cuma 3 kali. Mudah-mudahan nanti dengan sering diadakannya event ini meningkatkan ekonomi kita masyarakat Kabupaten Bungo ini. Dan jadi lirikan investor juga nanti Muara Bungo. Karena kan ini Bungo namanya lagi naik terus nih, event-event Kejurnas kan, akhirnya jadi lirikan investasi masuk Bungo. Jadi harapan ke depannya tentu pemirsa juga sudah sama-sama kita dengarkan dari 2 orang tokoh yang sudah bersama kita. Jadi satu dari pemerintahan, satu dari masyarakat sipil biasa, tapi dengan caranya sendiri membangun Kabupaten Bungo. Dan setelah ini, setelah jeda berikut ini pemirsa, kita akan kembali tentunya membahas mengenai gimana sih ke depannya nanti, seperti yang juga sudah sampaikan sedikit oleh Bang Jimmy tadi. Dalam beberapa hari ke depan akan ada event-event nasional yang akan digelar. Event apa itu nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Bungo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Dialog Bungo TV kali ini. Kita sempat terputus tadi pemirsa, sekarang kita akan kembali lagi membahas bersama dengan 2 orang narasumber kita. Ada Bang Jimmy selaku owner dari Sirkuit Swarna Dwipa, dan juga ada Bang Jumiwan Aguza selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bungo. Saya sebelumnya ingin kembali ke Bang Jimmy nih. Tadi sudah sempat Abang singgung mengenai Kejurnas yang akan dilaksanakan. Kegiatan apa ini Bang, atau event apa ini? Ini yang pertama nih event tanggal 15-16. Ini Kejurnas Off-Road Non-Wins. Nah, ini dihadirin beserta ada yang sudah daftar tuh ada 70-an mobil. Peserta paling jauh tuh ada dari Lombok, Jogja. Dan ini nasional, se-Indonesia ikut hadir di sini. Nah, setelah itu event keduanya itu ada Sprint Rally. Sprint Rally itu eventnya dalam sirkuit. Tanggal 22-23 itu Kejurnas Rally. Rally. Itu 2 putaran. Ini lanjutannya Rally dan Otoba. Dan seri terakhirnya ini ada di Muara Bungo, penentuan finalnya siapa juara umumnya. Ya. Berarti terlepas dari apa yang telah dilakukan ataupun apa yang sudah diusahakan oleh Bang Jimmy, tentunya ada hal-hal yang tidak harus kita ketahui. Maksudnya ada hal-hal yang diperjuangkan oleh Bang Jimmy mengenai gimana sih bisa menarik
perhatian terutama dari segi otomotif hingga ke Jurnas, ke Jurda, kemudian final bahkan ada di Kabupaten Bungo. Bagaimana kira-kira Abang bisa menggambarkan hal ini? Waduh, kalau digambarkan saya juga bingung, susah gambarinnya kan. Event rally ini bisa ada di Bungo tuh nggak semudah, nggak mudah gitu, nggak mudah dan nggak murah. Kita harus punya fasilitas, kita harus ada pelaksana, kita harus ada relasi di pusat. Kalau nggak tuh gimana kita mengundang pembalap biar datang ke sini? Kita harus promosi Bungo ini harus aman, nyaman dalam persiapan eventnya. Karena ini benar-benar event nasional, event paling bergengsi rally ini. Nah, sementara pesertanya pun banyak yang pakai mobil-mobil rally dunia besok. Pembalap-pembalap nasional kayak Rifat Sungkar. Ya. Pejabat pun banyak yang ikut, ada Wagub Sumut, ada lagi Bupati, ada Wali Kota, berapa orang yang ikut. Jadi memang ini harus sukses demi nama Muara Bungo. Nama Muara Bungo. Ya. Nah, kalau dari Bang Jimmy Wan sendiri, sudah dijelaskan sedikit oleh Bang Jimmy bahwasanya akan ada kejuaraan nasional. Kira-kira kalau dari pemerintah sendiri ataupun dari Bang Jimmy Wan selaku pribadi, kira-kira menurut Abang apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bungo untuk mendukung suksesnya perhelatan Kejurnas ini nantinya? Oh iya, setidaknya kita masyarakat kan di luar kita mendukung kegiatan ini, juga meramaikan kegiatan ini. Promosi Bungo ini lewat media sosial masyarakat ini sangat mempengaruhi, apalagi sekarang dari media sosial. Kalau tidak lewat media sosial susah juga kalau zaman sekarang kan. Jadi dengan antusias masyarakat datang berfoto di sini, secara langsung Pak Jimmy pun bisa memasarkan nih loh, ada lokasi kami, ini loh arena kami, tempat kejuaraan nasional loh di tempat kami gitu kan. Dengan antusias masyarakat datang nanti mungkin di berfoto aja, nih arena kami kan. Jadi kebanggaan kita Bungo ini itu. Melihat tadi juga apa disampaikan oleh Bang Jimmy bahwasanya ini tidak semua daerah, tidak semua kabupaten bisa melaksanakan ini. Dan alhamdulillahnya Kabupaten Bungo dipercayai dan ditunjuk untuk melaksanakan, bahkan sekelas rally pun ada di Kabupaten Bungo. Melihat bagaimana perjuangan Bang Jimmy ini, Bang Jimmy Wan ingin menyampaikan apa kira-kira dari hal ini? Iya, kalau dari pemerintah memberi apresiasi lah setinggi-tingginya untuk Bang Jimmy sebagai owner, juga beliau juga ketua Ikatan Mobil Antik Indonesia. Ini bukan Sumatera tapi Indonesia nih. Setahu saya beliau juga ketua mobil antik itu. Dengan beliau asli orang Bungo ini dan ingin membangun kota Muara Bungo ini, kita dari pemerintahan mengapresiasi lah, memberi dukungan sepenuhnya kepada Bang Jimmy untuk mengadakan kegiatan yang ada di Bungo ini. Tentunya pemirsa sudah disampaikan oleh Bang Jimmy Wan bahwasanya memang ya pemerintah ikut mengapresiasi dan juga tentunya ikut membantu mensukseskan dan juga menghimbau masyarakat agar ikut mensosialisasikan ataupun menyebar bahwasanya bakal ada info, bakal ada kegiatan bertaraf nasional bahkan bergengsi rally. Nah, kira-kira persiapannya Bang, kita masuk ke persiapan Abang juga selaku kepengurusannya juga pelaksana. Sejauh mana kira-kira Bang? Untuk persiapan sendiri, kebetulan saya juga kemarin pagi baru datang dari Muara Bungo, dari Jakarta saya baru datang. Saya buat tim sendiri, saya 15 orang. Untuk persiapan event ini ada panitia lomba, semuanya timing system, semua udah kita persiapan. Sebenarnya untuk persiapan track sendiri udah 2 bulan kita lakukan. Kita agak sedikit terkendala karena hujan terus kan. Hujan, betul. Malam hujan, pagi kita rapihin lagi. Malam hujan, pagi kita rapihin lagi kan. Yang penting ini event bisa berjalan lancar, sukses dan aman. Karena ini demi Muara Bungo juga. Kalau event ini di Muara Bungo ini, orang Bungo ini nggak sadar gitu. Begitu di luar Bungo kayak di Jakarta, apa sih Bungo ini bisa bikin rally gitu? Iya. Ada apa di Bungo ini gitu? Kok bisa rally ini selain Sumatera Utara bisa ada di Bungo gitu? Betul. Jadi memang lagi jadi sorotan tuh orang otomotif ini semua. Muara Bungo ini udah luar biasa terkenal gitu. Nah, kira-kira dengan dampak yang telah dirasakan, terutama tadi Muara Bungo bisa dikenal luas. Kira-kira kalau dari Bang Jimmy Wan harapannya apa, potensi-potensi apa lagi yang harus digali kira-kira yang ada di Kabupaten Bungo selain otomotif, Bang Jimmy Wan? Yang bisa kita gali kira-kira? Di Bungo ini kalau tempat wisata kita belum maksimal untuk untuk mempromosikan juga tempat wisata. Boleh dibilang di Bungo ini Bang kurang Bang, ada Bang tempat wisata itu boleh dibilang belum
belum dikelola secara baik lah tempat wisata itu. Jadi memang kalau kejuaraan kejurnas yang beliau Bang Jimmy ini bikin ini memang mengangkat nama Muara Bungo ini Kancah nasional. di nasional internasional malahan di Sumatera itu lokasi di Swarna Dwipa kan di mana Muara Bungo. Nah, ikut mengharumkan nama Kabupaten Bungo. Kalau untuk tempat wisata yang lain ini belum terkelola dengan baik lah di Bungo ini. Gitu. Seperti itu Bang ya. Terus kita juga melihat bahwasanya akhir-akhir ini seperti juga saya baru masuk tadi melihat ada mobil di depan. Itu kayaknya udah baru saya ngecek lapangan juga Bang ya. Iya, mobil itu kita siapin, memang kan kita lagi bikin track baru nih untuk tanggal 15-16. Itu kita bikin 5 titik, nah, kan perlu mobil untuk nyobanya juga kan. Dan track yang saya bikin ini, track benar-benar track alam gitu. Track alam paling kita ada modifikasi sedikit. Sengaja saya bikin bagus, biar event tahun depan peserta ini kangen mau kembali ke Bungo gitu. Iya. Jadi ada tips dan treknya. Biar jangan sama track lainnya lah. Iya. Kira-kira ini kan masyarakat mungkin bertanya-tanya udah dapat info nih dari Bang Jimmy bahwasanya tanggal 15 16 akan ada kejurnas. Kira-kira kalau masyarakat tertarik ingin datang kira-kira gimana sih caranya bisa menyaksikan langsung ini kejuaraan nasional kira-kira? Boleh, memang ini kan kita buka untuk umum, silakan saja nanti datang. Masyarakat bisa sambil nonton, yang penting tetap jaga safety-nya, jaga keamanannya, jangan terlalu dekat juga dengan peserta ya kan. Kalau mau ambil foto juga mesti jaga jarak. Kan memang kita kasih hiburan untuk masyarakat lah event ini. Yang ingin saya tanyakan kembali adalah dari beberapa kejuaraan ataupun event yang sudah kita laksanakan, kira-kira koreksi ataupun hal baru yang akan muncul di kejurnas kali ini apa kira-kira Bang? Koreksi hal baru, harusnya event ini bakal lebih rame ya, karena ini kan udah event kedua nih. Udah event kedua, ditambah juga ini ada 4 seri, ada tiga kejuaraan gitu loh. Ada rally-nya ini yang memang paling menarik. Rally-nya ini saya bikin itu 12 SS. 12 SS. Jaraknya sampai 60 kilo. Itu sampai ke daerah Tambora sana tuh, SKU tuh. Itu yang memang paling menarik. Itu speed rally. Saya juga membaca di beberapa berita, bahkan ada juga di banyak di internet, bahwasanya Swarna Dwipa ini adalah salah satu sirkuit terpanjang ya di Indonesia, Bang ya. Terpanjang dan trek tanah ya, terpanjang dan terbaik loh kalau trek tanah ya, terpanjang dan terbaik. Jadi harapan saya juga untuk setelah rally ini sukses, saya akan bikin nanti ke depan mungkin APRC, Asia Pacific Rally. Asia Pasifik. Ya, di Medan udah bikin tuh. Jadi pesertanya negara Asia. Nah, mimpi saya terakhir mau bikin rally dunia. Rally dunia itu pernah juga di Medan tahun 95, 96. Cuman rally dunia ini kan terkait fasilitas hotel. Mereka minimal bintang 5, bintang 6. Tapi suatu saat siapa tahu kan ke depan nanti Bungo maju kan. Hotel-hotel ada, ya kita bisa bikin. Luar biasa sekali pemirsa, sudah kita dengarkan di segmen yang kedua ini bahwasanya harapan-harapan ke depannya apabila memang Kabupaten Bungo ini dijadikan kota otomotif bukan berarti merubah konsep Kota Bungo, tapi ketika orang mendengar kata otomotif teringatlah dengan Kabupaten Bungo. Nah, terakhir mungkin di segmen ini saya ingin ke Bang Jimmy Wan, kira-kira harapannya ke depan dengan usaha ataupun hal-hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat sipil untuk mengembangkan nama Kabupaten Bungo menjadi terkenal, bahkan hanya di Indonesia, bahkan di internasional sekalipun. Harapannya ke depan seperti apa, Bang? Ya, kita masyarakat Kabupaten Bungo dengan secara tidak langsung mendukung kegiatan ini dan mempromosikan kegiatan ini ke media sosial. Ini sudah mengangkat nama Kabupaten Bungo. Ya, kami berharap kegiatan ini berjalan lancar, Bang, sukses. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Bang Jimmy sebagai owner Swarna Dwipa ini. Juga harapan beliau kalau bisa kelas dunia, Bang ya. Ada di Bungo. Mimpi. Sekarang masih Tapi mimpi kan. bisa jadi. Iya, bisa jadi. Kalau di Medan bisa, masa kita nggak bisa gitu ya kan. Juga dilengkapi dengan fasilitas hotel, terutama hotel penginapan harus menunjang dulu untuk menarik inspektor ataupun pembalap luar datang ke tempat kita ini. Gitu. Itu tadi harapan dari Bang Jimmy Wan, juga selaku ada di pemerintahan, dan juga tentunya dari diri pribadi Bang Jimmy Wan mengatakan bahwasanya memang berharap taraf-taraf ataupun kejuaraan-kejuaraan, event-event yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo, tarafnya bukan regional saja, bukan daerah saja, bukan sekedar nasional saja, kalau bisa sampai ke internasional, Bang. Ya, itulah tadi kita juga sempat membahas tadi dengan Bang Jimmy, bahwasanya sudah ada juga hadir pembalap dan juga ketua IMI. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membahas bagaimana sih perspektif kota otomotif dari kacamata
IMI ataupun Ikatan Motor Indonesia, karena memang mereka lah yang mewadahi otomotif terutama yang ada di Kabupaten Bungo. Setelah ini akan bergabung bersama kita Ketua IMI Kabupaten Bungo. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Bungo TV. Kembali lagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Bungo TV dengan tema membangun kota otomotif bersama narasumber yang sudah kita sapa di segmen pertama. Masih bersama Bang Jimmy juga tentunya sudah bergabung bersama kita. Narasumber sudah saya kenalkan tadi. Ada Ketua Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Bungo atau IMI Kabupaten Bungo, ada Pak Irwan Effendi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya? Baik? Baik. Baik, oke. Karena baru bergabung, saya langsung menuju ke Pak Irwan nih. Bagaimana kira-kira melihat potensi otomotif yang ada di Kabupaten Bungo saat ini, Bang? Oke. Saya lihat perkembangan otomotif di Kabupaten Bungo itu dari tahun 2018 itu maju pesat. Maju pesat. Artinya gini, dulu kita untuk mencari sirkuit drag race atau drag bike itu susah. Betul, betul. Kita mesti izin ke pihak terkait karena menggunakan jalan umum ya, jalan raya. Tapi dengan fasilitas yang diberikan pihak perumahan, alhamdulillah hampir tiap bulan ada selalu latihan. Dan alhamdulillah juga kita udah berani ngambil jadwal di rapat kerja IMI Jambi. Itu belum pernah sejarah kejurda drag race IMI Jambi kita udah berani laksanakan di sini gitu. Jadi luar biasa sekali. Memang akhirnya sudah beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Bungo sudah mulai meredup dunia otomotifnya, apalagi karena ya terlepas dari COVID-19 dan juga tentunya dengan fasilitas yang sudah lengkap, kemudian sudah ada yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan menarik para minat-minat masyarakat. Betul. Nah, kira-kira kalau dari IMI sendiri melihat antusiasme masyarakat terhadap otomotif itu sendiri seperti apa? Ya, apalagi dari sisi pihak keluarga atau orang tua ya, itu mereka benar-benar bersyukur dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pihak perumahan Bungo Green City. Artinya gini, mereka tidak ada lagi anak-anak muda itu yang balap-balap, mungkin ada sebagian, tapi tidak semua lagi balap-balap di jalan raya gitu. Sehingga di fasilitas yang diberikan bisa untuk latihan, apalagi resmi kan gitu. Jadi orang tua bisa mengarahkan anaknya untuk latihan di sini gitu. Dan kita sebagai IMI melakukan pembinaan, silakan latihan tapi pakai safety yang lengkap. Nah gitu. Saya ingin kembali ke Bang Jimmy. Kira-kira tadi udah juga disinggung oleh Bang Irwan Effendi bahwasanya memang saat ini kepercayaan orang tua terhadap dunia balap dalam tanda kutip, karena di Kabupaten Bungo kira-kira ini kalau mendengar kata balap itu ya balapan liar gitu. Nah, kira-kira Bang Jimmy sendiri melihat kecenderungan anak muda sering ngebut-ngebutan di jalan, kemudian sering mengadakan balap-balapan liar, apalagi di depan kantor Bang Jimmy itu sering gitu. Kira-kira melihat fenomena ini seperti apa, Bang? Iya, saya juga udah pernah bilang sama Bang Penny juga agar kita atur lah waktu untuk latihan resmi judulnya. Tentunya dengan safety yang lengkap, pakai jaket, pakai helm, dan ini kan juga lebih menggiring anak-anak muda ke hal yang positif. Dan itu juga dengan sering mereka latihan apa kan itu PMKM bergerak juga, bengkel-bengkel juga nanti akan hidup juga. Toko-toko spare part juga akan mulai banyak di Bungo. Karena saya ingat sekali Bang, karena saya juga beberapa kali juga sering, karena juga tertarik dengan dunia otomotif, tapi sebagai penonton, bukan pembalap gitu ya. Kalau dulu kan latihannya itu tepat di arena MTQ lama ya. Itu kan latihan saja juga ramai yang menonton. Nah, kira-kira antusiasme masyarakat ini kan berarti sangat kuat terhadap dunia otomotif. Nah, kira-kira lagi-lagi dari IMI, bagaimana meyakinkan orang tua ataupun menyampaikan kepada orang tua bahwasanya anak-anaknya yang memiliki potensi, ingin punya kemauan untuk menjadi pembalap, kira-kira seperti apa? Ya, jadi gini, kami memberikan pembinaan di sekolah-sekolah itu ada namanya untuk ke jenjang perkuliahan itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, kita mengadakan suatu balapan, kita memberikan sertifikat atau piagam kepada siswa ya yang ikut balapan untuk salah satu syarat jenjang prestasi tersebut gitu. Nah, jadi untuk bisa meloloskan mereka, jadi ada poin-poin tertentu untuk bisa ikut ke jenjang perkuliahan gitu. Nah, jadi kuliah sekarang udah bisa jalur prestasi sebagai pembalap. Gitu. Jadi orang tua tentunya ya walaupun memang konotasi balap di masyarakat saat ini masih dengan konotasi yang
agak cenderung memburuk, Bang, ya? Betul. Atau saat ini seperti apa pandangan masyarakat terhadap balapan lah istilahnya? Bukan turun ya, cuman lebih kepada sisi penyelenggara aja. Kalau penyelenggaranya benar, itu bukan hanya memikirkan dari segi income ya, tapi juga harus memikirkan safety-nya dari segi lintasan, pelaksanaan dan lain-lainnya gitu. Kalau Bang Jimmy menjawab Ya. apa yang disampaikan oleh Pak Irwan Effendi, bahwasanya bukan hanya tentang income nih, tapi bagaimana safety-nya, kemudian penyelenggaranya, kemudian keselamatan para pembalap-pembalapnya. Kira-kira Abang memandang ini ataupun menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Irwan Effendi seperti apa? Itulah nanti kan kita memang pengen bikin juga di dalam ini ada sekolah balap, balap. pelatihan, ya kan. Sudah itu kita juga mau bikin apa kayak coaching klinik, mungkin cara bangun kendaraan balap itu seperti apa, ya kan. Jadi nggak asal bikin aja, karena banyak juga orang pembalap motor, mobil, tapi mereka nggak tahu cara bangun mobil, akhirnya malah jadi resiko yang timbul kan. Nah itu mesti kita kasih pelajaran lah untuk apa anak-anak muda yang di Bungo ini nanti. Sejauh ini kira-kira Bang, dari IMI juga, sejauh ini sudah sejauh mana nih rencana membangun coaching klinik atau membangun sekolah balap ini sudah sejauh mana mungkin pemikiran ini untuk diaplikasikan? Ya dulu saya sudah sampaikan juga ke Bang Jimmy izin untuk mendirikan Ya. sekolah balap gitu kan. Mungkin Bang Jimmy dari dengan pihak manajemen rally-nya, kita di sisi motornya kendaraan roda 2 gitu. Dengan kita latihan-latihan itu sepertinya ada gambaran untuk ke depan kita membuat sekolah balap juga. Karena satu fasilitas sudah ada, ya kan. Yang kedua penunjang lainnya seperti timing sensor kita udah punya, gitu. Nah tinggal pelaksanaannya aja lagi. Nah kira-kira dari IMI itu sendiri, karena memang sejauh ini boleh dikatakan banyak nih komunitas-komunitas otomotif juga, entah itu motor, entah itu mobil, seperti juga Bang Jimmy ada salah satu ketua mobil antik. Kalau melihat fenomena banyaknya komunitas-komunitas otomotif saat ini, dari IMI sendiri memandang ini seperti apa? Itu sebenarnya bagus ya, bagus. Dan juga saya lihat di sini ada beberapa kali kegiatan-kegiatan komunitas ya, terlepas dari itu komunitas balap ya, komunitas yang benar hobi gitu. Baik itu motor, mobil. Waktu tempo hari ada TKCI ya, Kijang mengadakan anniversary di sini. Terus Supermoto juga ngadain acara di sini. Artinya mereka melihat sisi keamanan. Nah mungkin di tempat lain membutuhkan perlu banyaknya keamanan gitu kan, supaya masyarakat luar tidak terlalu campur dengan anak komunitas, karena itu cara internal mereka kan. Itu. Kalau dari IMI sendiri apa yang akan dilakukan agar nanti, karena kalau dari Bang Jimmy kan ingin membangun ataupun ingin stereotip Bungo ini adalah kota otomotif. Nah, kira-kira kalau dari IMI program ataupun hal apa yang akan dilakukan untuk setidaknya memfasilitasi, kemudian untuk mengembangkan kembali ataupun mengangkat kembali nih dunia otomotif Kabupaten Bungo ke depannya? Ya kalau dari IMI sendiri itu terobosan yang bagus. Dan juga apalagi Ketua IMI Jambi, Ketua IMI Pak Buntur, mereka orang otomotif juga. Nah gitu. Jadi dia pembalap juga dulunya. Kemarin juga hadir di Kejurnas di Kabupaten Sabah, Tanjung Jabung Timur ya kan, Sabah. Nah dihadiri oleh Bupati Haji Romi juga. Nah di situ kita punya atlet yang benar berasal dari Kabupaten Bungo. Sudah juara 3 kemarin TPS Asia di Sepang Malaysia. Sepang Malaysia. Berarti sudah ada nih insan-insan ataupun pemuda-pemuda Kabupaten Bungo yang sudah masuk ke dunia internasional bahkan. Nah kira-kira program konkret yang mungkin membina, karena ini juga kan tentang maksudnya otomotif nih, bukan hanya tentang balapan. Kemudian bagaimana mendidik ataupun membuka wawasan pemuda terutama tentang kebut-kebutan di jalan nih, makanya kita sama-sama ketahui nih. Seperti apa program yang dilakukan oleh IMI sendiri? Kemarin kita udah kerjasama dengan pihak Polres Bungo melalui Satlantas dan juga Dinas Perhubungan. Kita diskusi untuk menghambat pembalap liar yang ada di depan di depan kantor DPR itu memberikan speed bump sehingga tidak ada lagi balapan. Nah setelah itu diberikan, akhirnya anak-anak balap liar mengarah ke sini. Cuma tinggal kita memberi pimpinan bagaimana mereka harus latihan dengan pakaian lengkap, gitu. Menggunakan helm ya. Nah, itu yang utama. Gitu.
Kira-kira support seperti apa nih yang akan dilakukan oleh IMI sendiri terhadap kegiatan-kegiatan ataupun event-event yang tentunya ke depan akan dilaksanakan oleh Bang Jimmy sendiri itu? Untuk ke depan, seolah 2023 kan kita akan lebih gencar mengadakan sebuah event di sini ya. Baik itu mungkin ke Jurda, bahkan mungkin ke Jurnas juga. Karena kemarin dapat tawaran juga untuk Provinsi Jambi yang bisa mengadakan kejurnas drag race itu cuma di Kabupaten Bungo. Cuma di Kabupaten Bungo. Kurang bahagia apalagi kita masyarakat Kabupaten Bungo tentunya dengan perjuangan-perjuangan baik itu dari pemerintahan, dari tokoh-tokoh seperti Bang Jimmy yang peduli terhadap Kabupaten Bungo dan juga terhadap anak mudanya. Tentunya ini adalah dampak yang kita rasakan bersama. Selain tadi dampak ekonomi, tentunya nama Kabupaten Bungo ini semakin harum dan melambung tinggi. Nah, terakhir saya ingin kembali lagi ke Ketua IMI. Sirkuit sudah ada, kemudian Bang Jimmy juga support penuh setiap kegiatan race, balapan dari IMI sendiri, atau yang menjadi kendala saat ini untuk dunia otomotif kita itu apa seperti itu kira-kira? Ini agak Sponsor. berat, ya. Kalau saya rasa gini ya, mungkin pihak-pihak terkait harus lebih peka gitu terhadap perkembangan otomotif yang ada di Kabupaten Bungo. Artinya jika ada atlet yang berprestasi, diharapkan benar-benar disupport serius gitu. Karena ketika ditanya untuk kejurnas asal dari mana, Muara Bungo, Jambi, ya kan? Pasti yang disebut domisilinya dulu, kan gitu, Bar. Nah, ketika ditanya di internasional, dari mana? Indonesia. Indonesia mana? Jambi. Jambi di mana? Muara Bungo. Nah, itu. Berarti kendala saat ini kira-kira ya orang-orang masih harus banyak lagi orang-orang seperti Bang Jimmy ya yang peka. Betul, ya yang terhadap peka. dunia otomotif gitu. Kalau dari Bang Jimmy sendiri melihat dunia otomotif di Bungo, kira-kira kendala selain yang disampaikan oleh Ketua IMI tadi apa? Kendala terbesar di Bungo? Kendala sih sementara nggak ada ya, semua udah support, dari Pemda juga support, dari pihak aparat juga support, masyarakat juga mendukung. Nah, saya kendala nggak ada terbesar, cuma cuaca aja paling ya. Iya. Cuaca aja memang tiap malam hujan terus nih, makanya perbaikannya saya setengah mati juga nih untuk ngurusin event ini. Betul. Ya. Bang Ben, sebelum kita tutup, terakhir nih di segmen yang ketiga. Kira-kira untuk memfasilitasi potensi-potensi besar yang ada di Kabupaten Bungo yang juga sudah bergabung bersama kita, ada pembalap. Nah, kira-kira ke depan IMI apa yang harus dibenahi mungkin, atau mungkin apa masukan mungkin ya dari IMI ataupun tentunya masukan ke pemerintahan mungkin untuk memfasilitasi potensi-potensi anak muda atau pembalap-pembalap muda yang ada di Kabupaten Bungo seperti apa? Saya rasa untuk pemerintah, ya saya sendiri pun juga orang pemerintah ya. Gitu ya. Untuk memberikan fasilitas mungkin kita terlalu jauh ya. Yap. Artinya cuman kita memberikan sedikit perhatian lah ke mereka agar mereka lebih semangat lagi untuk berprestasi. Mungkin gitu ya. Oke, terima kasih Bang Irwan Effendi selaku Ketua IMI Kabupaten Bungo yang sudah bergabung memberikan sedikit pencerahan kepada kita bahwasanya memang ya sudah ada upaya-upaya dari IMI, bahkan sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait dan juga tentunya mendukung penuh kegiatan-kegiatan otomotif yang ada di Kabupaten Bungo. Setelah ini kita akan masih bersama Ketua IMI dan juga kita bergabung bersama salah satu pembalap kebanggaan Kabupaten Bungo yang sudah malang melintang dan juga menjuarai event-event nasional, bahkan juga taraf-taraf kejurda dan juga jurnas. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali lagi pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Bungo TV kali ini dengan membahas tema membangun kota otomotif. Saya sudah bersama dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya sudah bergabung bersama kita pembalap. Ada di sini ada Bang Wian. Gimana kabarnya Bang Wian? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya. Gimana untuk jadwal balapnya, Mas Yaman? Masih aman. Masih aman. Oke, inilah pembalap kita, ada nama Bang Wian. Beliau adalah salah satu pembalap asli Kabupaten Bungo yang juga sudah beberapa kali menjuarai kejuaraan-kejuaraan juga event-event balap yang ada di Provinsi Jambi, bahkan di luar Provinsi Jambi sekalipun. Terakhir yang dijuarai adalah juara umum Lubuk Linggau Kapolres Cup gitu Bang ya. Ya. Ini seperti apa? Ini balapan apa nih? Drag race mobil. Ya? Drag race mobil. Jadi Abang ini pembalap drag race ya? Ya. Kira-kira nih, saya ingin ke Bang Wian terlebih dahulu. Apa yang melatar belakangi Bang Wian ini ingin menjadi pembalap drag race kira-kira? Awalnya sih cuman iseng-iseng aja ya gitu. Karena pas pertama di Suwarnadipa ada latihan bersama buat drag race, drag mobil sama motor. Nah, saya ikut tuh iseng gitu kan. Ya, pas coba, wah, enak juga nih balap mobil nih ya gitu. Disitulah mulai timbul ingin
jadi pembalap sampai nasional lah, Yap. insya Allah. Ya, itu dia tadi pemirsa. Jadi awalnya itu memang ya coba-coba, akhirnya ketagihan gitu. Kira-kira Bang Jimmy, ini kan salah satu dampak yang langsung kita lihat ini Bang. Bahwasanya dengan adanya muncul kegiatan drag race, akhirnya muncul ketertarikan dari masyarakat luas. Seperti apa Bang melihatnya? Ya ini kan terjadi karena pembalap kayak Mas Wian ini kan karena fasilitasnya ada. Tapi kalau nggak ada fasilitas di sini gimana orang lokal sendiri, orang Bungo mau coba-coba balapan kan gitu. Jadi memang pertama fasilitas kita akan lengkapin dulu. Harapan saya juga ya ke depan mungkin banyak seperti Mas Wian juga lah yang balapan motor atau mobil di sini. Dari Bang Wian lagi nih, kira-kira balapan apa yang terakhir diikuti nih? Yang terakhir saya ikutin itu di Lubuk Linggau, yang Kapolres Cup itu. Alhamdulillah dapat juara umum. Itu kami dari tim Muara Bungo sekitar 8 mobil yang berangkat ke sana. Alhamdulillahnya semuanya dapat. Jadi kami borong 16 piala. Wow, luar biasa untuk sekali. tim Muara Bungo. Muara Bungo. Ketua IMI kira-kira melihat potensi ini seperti apa? Yaitu apa yang disampaikan Wian itu benar adanya, dengan latihan orang bisa sukses kan gitu. Nah, dan juga Wian ini pemilik poin tertinggi untuk Kejurda IMI Jambi. Nah, yang finalnya besok diadakan di Kota Jambi akhir bulan ini. Berarti IMI terus mendampingi ya potensi-potensi seperti ini Pak? Kita mendampingi juga dan yaitu tadi memberikan pembinaan juga. Nah, artinya kita jangan hanya balapan di daerah kita sendiri, kita harus berani keluar untuk menjangkau kekuatan lawan kan gitu. Jadi mengetahui gimana sih potensi juga yang ada di luar. Kira-kira pemirsa kan juga udah mendengarkan nih dari Bang Irwan tadi, bosnya dari segmen ketiga tadi. Kira-kira kita putar balik ke awal nih Bang. Kira-kira tupoksi sebenarnya ataupun tupoksi dari IMI ini seperti apa? Atau kerjanya itu di bagian apa gitu IMI ini gitu? Lebih intinya ke pembinaan ya. Pembinaan. Dan mengayomi para hobi balap untuk bisa ikut di balapan resmi gitu. Contohnya seperti Bang Wian. Iya. Terus saya ingin kembali ke Bang Wian nih. Mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman, terus cerita bagaimana sih asiknya berada di dunia balap ini. Ya asik itu karena hobi orang masing-masing gitu ya. Ya di saat kita start itu tuh emang jantung tuh berdebar beda tuh. Kalau kita udah lepas start, itu lepas lah semuanya. Apalagi dapat best time yang tepat banget di kelas yang kita mainin tuh hasilnya memuaskan banget gitu. Jadi dengan usaha yang kita lakukan akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu ya. Dan juga mungkin kiat-kiat bisa dibagikan nih. Kiat-kiat untuk mungkin ya pemirsa Bungo TV yang pas nonton dialog ini tertarik nih karena udah ada Bang Wian udah menjuari. Tadi ada kejuaraan di Lubuk Linggau, kemudian sekarang adalah peraih poin tertinggi di Kejurda IMI Jambi. Kira-kira kiat apa yang ingin disampaikan ke pemuda khususnya Kabupaten Bungo? Terutama buat pemuda-pemuda yang balap-balapan di jalan, mobil maupun motor, kalau bisa kita tuh balapannya di sirkuit yang sudah disediakan lah. Apalagi di Muara Bungo udah ada difasilitasi sama Bang Jimmy di Suwarna Dipa. Lebih baik kita latihan bersama di sini saja gitu. Kira-kira Bang Jimmy nih, kira-kira tadi udah disampaikan oleh Wian. Kalau ada nih anak muda yang tertarik ingin bergabung seperti Wian, ikut latihan di sini, kira-kira mekanismenya seperti apa, Bang? Boleh, nanti kan kita akan aturin sama IMI itu jadwalnya. Kapan waktunya latihan, ya kan? Biar anak-anak muda di Bungo ini juga bisa berkembang lah di otomotifnya, ya kan? Lebih ke hal positif. Jangan ugal-ugalan lagi di jalan. Nanti kita akan aturin sama IMI lah. Untuk menggiring anak muda ini biar ke hal yang benar lah. Kalau dari IMI sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh IMI untuk memfasilitasi potensi-potensi besar yang ada seperti Bang Wian, kemudian juga tadi pemirsa Bungo TV yang mungkin tertarik untuk ikut, kira-kira seperti apa? Kalau ingin bergabung mungkin ada komunitas atau seperti apa? Iya, kita ada namanya mereka ini Bungo Drag Race Community. Bungo Drag Race Community. Itu baru dibentuk tahun ini. Kalau memang ada dari luar yang minat, ya kan, atau merasa punya bakat, silakan bergabung, gitu. Iya. Nah, jadi gratis Bang ya? Iya. Yang penting punya hobi yang sama, punya pemikiran yang sama, boleh bergabung. Agar nanti tidak ada lagi yang namanya kebut-kebutan di jalan, kemudian membahayakan pengendara lainnya gitu. Saya ingin kembali lagi ke Bang Wian. Bagaimana tanggapan Bang Wian dengan cita-cita Bang Jimmy yang ingin membangun Bungo sebagai kota otomotif? Kalau untuk kami yang para pembalap sangat mensupport ya. Terutama di Kabupaten Bungo gitu.
kami pun juga ingin cita-cita kami yang pembalap lokal bisa sampai ke kancah nasional gitu. Nah, makanya di saat Bang Jimmy membuat acara seperti ini gitu, kami tuh sangat mensupport sebagai pembalap-pembalap lokal Kabupaten Bungo. Gitu. Sangat bersyukur dengan adanya Iya. fasilitas ini ya Bang ya. Kalau saat ini saya tanya lagi kendala yang terus dihadapi oleh teman-teman komunitas nih, terutama teman-teman pembalap, kira-kira hal apa yang ingin Bang Wian sampaikan? Kendala apa? Kendala sih di sponsor. Kalau sponsor ngarahnya ke sana. Karena kami kadang misalnya nih ada balap di luar kota, Yap. kami ngumpul dulu nih. Yap, yap. Ini siapa yang punya budget yang dikit, yang kami yang bantu, mana yang banyak, mana dapat sponsor dari lokal-lokal Bungo, kami kumpulin. Buat gimana caranya buat tim Bungo tuh pergi sama-sama, pulang sama-sama, menang sama-sama gitu. Dan akhirnya terbukti sudah memenangkan berapa tadi piala Bang yang di 16 piala. 16 piala, bayangkan berarti Bungo berangkat dengan 8 pembalap Mobil, ya. iya. Berarti masing-masing pembalap itu bisa memboyong 2 piala. Luar biasa sekali potensi, luar biasa sekali anak-anak muda di Kabupaten Bungo dengan boleh dikatakan dari kantong sendiri mungkin. Tapi dengan prestasinya sangat luar biasa membanggakan Kabupaten Bungo. Terakhir di segmen ini saya ingin ke Ketua IMI lagi. Kira-kira dari Bang Irwan Effendi sendiri, kira-kira apa nih yang harus dibenahi dari bukan dibenahi maksudnya apa yang harus ditingkatkan kembali oleh teman-teman pembalap yang sekarang sudah tergabung dalam drag race tadi yang diwadahi oleh IMI? Lebih ke disiplin ya. Disiplin. Disiplin waktu, Yap. sehingga mereka bisa balapan dengan tepat waktu. Karena dengan disiplin itu bisa menciptakan sebuah prestasi. Betul sekali. Itulah tadi pemirsa, di segmen ini saya juga sudah bergabung bersama Bang Wian. Mungkin terakhir nih, sebelum kita tutup pemirsa, mohon maaf, Bang Wian apa yang ingin disampaikan secara keseluruhan? Entah itu untuk anak muda, untuk para sponsor yang mungkin menonton, kemudian untuk pemerintahan sendiri, seperti apa yang ingin disampaikan? Ya, dari saya ingin menyampaikan pesan, minta memberi dukungan lah, terutama. Yang kedua, untuk anak-anak yang balap-balapan di jalan, motor maupun mobil, bergabung aja bersama kami gitu. Nah, ya kita nggak ada senior junior gitu. Nah, yang penting kita balap sama-sama, kekompakan nomor 1. Yang kedua, kami berterima kasih dengan Bang Jimmy karena menyediakan tempat di Suwarnadipa ini. Terakhir, kalau ingin bergabung dengan komunitas drag race Bungo, seperti apa mekanisme? Ya bisa hubungin saya atau melalui Ketua IMI email. langsung. Ya. Oke, terima kasih. Itulah tadi Bang Wian selaku pembalap kita dan juga ada Ketua IMI dan juga masih ada Bang Jimmy. Ya. Kita sudah sampai di akhir segmen 4 dan nanti akan ada segmen penutup ataupun closing statement di segmen yang keempat. Saya rasa di segmen ini terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Bungo TV dengan tema Membangun Kota Otomotif. Dan saat ini sudah sampai kita di segmen yang terakhir dalam dialog kali ini. Juga sudah bergabung keempat narasumber saya hari ini. Sudah bergabung bersama dalam satu fam. Kita akan langsung menuju ke Bang Jimmy Wan terlebih dahulu. Apa harapan besar Bang Jimmy Wan ke depan dan juga apa himbauan yang akan Bang Jimmy Wan sampaikan di closing statement ini? Baik, mengingat ini kejuaraan bertaraf internasional nasional juga internasional Ya. mengetahui kegiatan ini, Ya. kami berharap ke depannya ada satu ikon lah Bang, oleh-oleh Cendramata dari Muara Bungo ini, UMKM Ya. menyiapkan Cendramata. Ya. Para pembalap datang balik Ya. ke daerah, Ya. mereka ada bawa oleh-oleh. Ya. Gitu. Ya, Muara Bungo. Jadi harapan saya ke depan UMKM ini Ya. lebih jeli lagi ngelihat Ya. potensi. Ini Ya. potensi. Besar. Kalau batik mungkin Ya. semua daerah punya batik gitu. Ya. Tapi saya berharap ada UMKM nanti yang mengangkat nama Ya. Bungo ini untuk bikin Cendramata. Ya. Cendramata ini oleh-oleh memang khas Bungo gitu. Ya. Datang ke Bungo dia bawa balik. Ya. Itu harapan saya UMKM ini lebih jeli lagi lah untuk Ya. melihat peluang ini momen besar. Ya. Dananya juga besar, makanya tidak sama mungkin dana besar, jadi kita wajib mendukung kegiatan yang diadakan di Suwarnadipa Ya. ini. Karena bertaraf nasional, acara besar. Berharap juga masyarakat respon Ya. dengan kegiatan ini, juga kalau bisa ada motivasi dari Ya. masyarakat, Ya. kita ikut terjun. Ya. Ini ada ekonomi, ada Ya. nilai ekonominya di Ya. situ. Jadi itu harapan saya ke depan. Semoga sukses Bang. Ya, terima kasih. Oke, itu tadi sampaian ataupun closing statement dari Bapak Ketua K1 DPRD Kabupaten Bungo. Berikutnya kepada Mas Wian atau Bang Wian, harapannya ke depan seperti apa?
Ya, harapannya ke depan terutama untuk kami pembalap lokal Kabupaten Bungo, mudah-mudahan kami juga bisa ikut bersaing sampai ke kancah nasional gitu. Dan juga kami berterima kasih sama Bang Jimmy karena berkat Bang Jimmy juga kami bisa ikut balap dari awalnya nggak bisa jadi bisa sampai insya Allah kami pengen juga bisa mencapai ke kancah nasional. Mungkin seperti itu. Kalau dari IMI sendiri seperti apa? Irwan Effendi. Ya kalau dari IMI mungkin harapan kami untuk pihak perumahan Bungo Grand City atau Bang Jimmy bisa menyiapkan atau menambah trek untuk road race. Nah, kalau drag ini kita udah sangat cukup ya. Kalau untuk road race karena pembalap road race untuk Kabupaten Bungo juga Banyak. rame. Itu tadi dari IMI sendiri ingin mempersiapkan atau menambah, mungkin membuat track baru yaitu road race Bang ya, karena memang peminatnya itu banyak ya, potensi-potensinya. Terakhir dari Bang Jimmy apa harapannya ke depan juga mungkin apa yang ingin disampaikan mengenai mungkin kegiatan Kerjurnas dan juga tentunya harapan besar ke depan mengenai Bungo menjadi kota otomotif. Seperti apa Bang? Ya harapan saya pertama menjelang Kejurnas ini, harapan saya pada masyarakat Bungo mungkin agar bisa lebih terima, banyak pembalap, banyak orang-orang luar yang datang ke sini. Mungkin kita bisa buat mereka nyaman karena mereka ini datang kan bawa uang gitu loh, artinya ada pergerakan ekonomi yang bagus. Karena hotel pun nanti akan terisi, rumah makan pun akan terisi, penyewaan mobil pun pasti akan habis juga. Artinya harapan saya biar masyarakat bisa terima orang luar ini dengan welcome lah. Ya kan, biar mereka orang luar, pembalap luar ini masa nyaman datang ke Bungo karena kedepannya mereka akan tiap tahun pun mungkin akan balik lagi ke sini. Kita mesti bikin tamu nih nyaman. Ada lagi mungkin tambahan? Habis? Oke, terima kasih itulah tadi penyampaian dari masing-masing narasumber saya pada hari ini. Bahwasanya memang sudah disampaikan masing-masing dari Bang Jimmy Aguza tentunya ingin mempersiapkan oleh-oleh khas Kabupaten Bungo yang mengangkat UMKM seperti itu. Kalau dari Bang Wian sendiri, tentunya teman-teman para pembalap ini harus bisa difasilitasi kembali, kemudian diperhatikan kembali. Kalau dari IMI sendiri itu tadi bahwasanya ingin dengan hal baru, meloncat ke tangga berikutnya begitu. Dengan drag race sudah sukses, bahkan sudah menghasilkan potensi besar. Saat ini waktunya road race gitu Bang ya. Kemudian kalau dari Bang Jimmy sendiri tentunya masyarakat Kabupaten Bungo harus ikut bersama-sama membangun Kabupaten Bungo sebagai kota otomotif agar nanti Kabupaten Bungo ini dikenal di kancah besar bahkan di kancah internasional. Terima kasih Bang Jimmy, terima kasih Bang Irwan Effendi, terima kasih Bang Wian dan juga Bang Jimmy Aguza. Itulah tadi pemirsa dialog kita pada hari ini dan juga tentunya sudah kita dengarkan bagaimana sih geliat-geliat di Kabupaten Bungo untuk membangkitkan kembali ekonomi Kabupaten Bungo, memperkenalkan Kabupaten Bungo ke dunia luas, kemudian untuk memfasilitasi para pembalap-pembalap, bahkan potensi-potensi bibit-bibit atlet pembalap yang ada di Kabupaten Bungo. Dengan harapan besar ini semoga kita semua Kabupaten Bungo, masyarakat Kabupaten Bungo terkhususnya ikut bersama-sama membangun Kabupaten Bungo seperti halnya Bang Jimmy, dari masyarakat sipil, juga dari masyarakat warga Kabupaten Bungo yang peduli, tokoh masyarakat, tokoh pengusaha. Harus banyak lagi Bang Jimmy berikutnya yang peduli terhadap wilayah Kabupaten Bungo. Dan juga tentunya akhir kata terima kasih kembali kepada para narasumber, juga terima kasih kepada pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.